Demonstrasi sama sekali tidak pernah ada ajarannya di dalam syariat Islam. Ketahuilah, salah satu bukti konkret sebuah kelompok Islam itu busuk zaman sekarang ketika mereka melakukan demo. Lihat apa yang dilakukan front penghancur Islam. Lihat dengan ngancur-ngancurin sana sini. Tidak pernah ada merubah kemungkaran dengan cara yang mungkar. Awas. Elemen-elemen yang ada di alumni 212 satu pun tidak ada yang berkomunikasi dengan Prabowo. Jadi kami mengucapkan selamat tinggal Bapak Prabowo. Nggak tahu yang pengkhianat itu siapa, tanya aja ke PA 212 ya, sampai mengatakan Pak Prabowo tidak beradab. Yang dulunya mendukung, apakah sekarang masih tetap mendukung? Saya jawab, selesai. Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, Persaudaraan Alumni 212, dan HRS Center tentang penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional, segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan. Meminta kepada Presiden untuk menyatakan diri mundur atau berhenti sebagai Presiden karena ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintah. Mengetahui dan ditantangani Dr. Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab, Imam Besar. Apabila dalam demonstrasi yang terjadi sehubungan dengan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, kami akan memberikan bantuan hukum dan pendampingan serta konsultasi mewakili FPI, GNPF Ulama, dan PA 212. Itu by design gitu. Kenapa saya mengatakan itu? Tapi ada sekelompok orang yang tidak mau pergi. Kita nggak mengenal dia siapa. Jadi itu by design, saya yakin. Saya ingin kita pidana, kita tuntut gitu. Karena ini by design gitu. Bukan kepentingan buruh. Ya kita tahulah. Saya kira Anda pun mengatakan Mas Mbak tahu kelompok itu. Itu aja. Karena memang dia memang bukan dari Jogja. Bukan penduduk Jogja gitu. Bisa dikatakan ya aksi kami ya disusupi oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab sebenarnya. Bahwa ada sebuah upaya sistematis dari kelompok tertentu dompleng pada suasana ini. Ya, saya tidak akan sebutkan pada partainya, itu penuh dengan batu dan alat-alat. Nah, sebenarnya dari hasil investigasi saat ini sudah mengetahui dalam aksi tersebut. Saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan, yang akan mengganggu proses-proses demokrasi, dan yang mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini. Saya dari Kota Suci Makkah Al-Mukarramah ingin memberikan nasihat kepada Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya dalam pemerintahan. Ini membuat rakyat marah di mana-mana. Tolong jangan sampai kemarahan ini berubah menjadi suatu people power, sehingga tidak perlu ada gerakan people power di Indonesia. Nah, karena itu saya serukan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, kepada seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, lakukan jihad total untuk melawan kecurangan. Jihad total untuk melawan kecurangan. Allahu Akbar walillahil hamd. Presiden tidak menghargai rakyatnya. Apa yang harus kita lakukan? Ayo revolusi. Ayo revolusi. Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Sempat diputus tadi mic-nya, tapi tetap bisa tenang dan akhirnya juga bisa kembali dijelaskan dan ditekankan bahwa Partai Demokrat menolak rancangan Undang-Undang
cipta kerja yang berpotensi menghadirkan banyak sekali masalah. Tidak setuju mengurangi perlindungan terhadap hak-hak buruh yang paling dasar. Suasana kebatinan semua buruh itu dikhianati oleh DPR. Dengan segala hormat, kami menyampaikan pada DPR RI, mudah-mudahan DPR RI bisa menyampaikan pada pemerintah, dan pemerintah memahami. Kami Serikat Pekerja Serikat Buruh setuju RUU Cipta Kerja, kami mengapresiasi. Bagi kami, DPR sudah bekerja, menampung aspirasi rakyat. Tidak, maka kami, fraksi Demokrat menyatakan walk out. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kami mengamati ada banyak hal yang luar biasa, anggap sebagai bentuk kesungguhan pemerintah. Mewakili Partai Demokrat mendukung sepenuhnya. Ya Presiden kurang apa ketemu juga sama pimpinan buruh itu? Apakah pemimpinnya itu bertanggung jawab kalau buruh itu nanti tidak kerja gara-gara perusahaannya bangkrut? Tanya dirimu yang hatimu yang paling dalam. Anda bertanggung jawab juga terjadi klaster-klaster baru dari COVID-19. Kalau itu nanti menimbulkan orang lain meninggal padahal Anda menikmatin rumahmu hebat, kau dapat hidup hebat. Kan nggak adil juga. Habib Rizik itu sangat ingin kembali ke Indonesia. Beliau sangat ingin pulang. Jadi Habib Rizik itu bukan karena dia lari dalam hukum, cet mesum, takut di penjara dan lain-lain. Beliau wajib untuk mencegah itu. Nah, salah satu caranya ya beliau memilih untuk hijrah sementara. Siapa yang pergi, siapa yang mulangin? Nah, pergi sendiri, pulangin gimana sih? Memangnya kita yang ngusir kan enggak? Mau pergi sendiri kok, kita ribet memulangin kan begitu. Jadi baiknya pulang sendiri aja, Bang? Iya, pulang sendiri aja, nggak beli tiket baru gue beliin. Ada Muldoko melecehkan betul. Dia bilang kalau Habib Rizik nggak punya uang, saya ongkosin. Anda punya uang berapa? Mau pulangin Habib Rizik? Bukan Anda doang yang punya uang. Uang Anda nggak laku untuk Habib Rizik. Nah, kemarin kita lihat bagaimana ulama kita diperlakukan, imam besar Habib Rizik Syihab diperlakukan sedemikian rupa. Tapi kita sebagai murid beliau, pecinta beliau, demi Allah kita nggak terima, saudara. Kenapa demikian? Karena bagi kita ini bukan urusan pribadi. Ini urusan darah daging Rasulullah. Ini urusan ulama pejuang syariat Islam yang diperlakukan sedemikian rupa karena kegigihannya dalam perjuangan, saudara. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Tuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading.
dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya? Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai Rp3 juta atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Akun Twitter Partai Gerindra jadi sasaran marah warganet tepat setelah sang Ketua Umum Prabowo Subianto menemui rivalnya Joko Widodo pada Sabtu 13 Juli kemarin. Mereka menganggap jika selama ini mendukung Prabowo karena merasa satu jalur perjuangan. Namun setelah pertemuan Prabowo dan Jokowi di MRT Jakarta, harapan menjadi buyar. Hal senada juga dilakukan oleh kelompok persaudaraan alumni 212 yang menyatakan tak pernah merestui pertemuan Prabowo dengan Jokowi. Dan kita sudah sampaikan juga, ya kan, bahwa kita ini belum memberikan rekomendasi atau menyetujui adanya rekonsiliasi apapun. Padahal diketahui, selama ini dua kelompok Islam tersebut telah menjadi tulang punggung Prabowo Sandi di pemilu 2019. Mereka bahkan menggelar 3 kali rapat tingkat nasional bertajuk Ijtima Ulama sebagai bentuk dukungan dan kontrak politik kepada Prabowo. Peneliti politik LIPI Siti Zuhro menyebut penarikan dukungan kelompok Islam yang dikenal konservatif itu merupakan bentuk kekecewaan di akar rumput. Sebab selama ini mereka merasa berada dalam koalisi Prabowo dan membelanya habis-habisan. Atas kekecewaannya tersebut, otomatis kelompok Islam konservatif kini menjadi pemilih mengambang. Dan atas kekecewaannya tersebut, mereka pastinya akan mencari sosok baru. Sosok yang bisa merepresentasikan dan mengayomi mereka. Siti pun menjelaskan, sosok dan partai baru yang dimaksud adalah antitesis Jokowi dan gerbongnya serta tegas menyatakan oposisi. Sebab kelompok Islam kanan selama ini tak pernah diayomi oleh Jokowi, baik dari segi kepercayaan maupun isu-isu ekonomi. Menurut analisanya, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio dan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno jadi nama kuat sosok yang dimaksud. Sementara, PKS jadi partai yang paling diuntungkan dari kekecewaan kelompok Islam kanan tersebut. Kami, saya pribadi dari Partai Keadilan Sejahtera ingin menjadi oposisi kritis dan konstruktif. Kalau Pak Jokowi ketika memilihnya tidak mendapatkan orang terbaik, maka itu akan menjadi quote and unquote santapan kami. Bagaimana pendapat Ustaz tentang sikap pemuda-pemudi Islam melakukan demo sebagaimana menolak kebijakan pemerintah? Haram demi Allah. Demonstrasi sama sekali tidak pernah ada ajarannya di dalam syariat Islam. Ketahuilah, salah satu bukti konkret sebuah kelompok Islam itu busuk zaman sekarang ketika mereka melakukan demo. Berarti mereka mulai keluar dari jalur. Tidak pernah ada merubah kemungkaran dengan cara yang mungkar. Awas. Tujuannya apa? Al-amru bil ma'ruf nahi anil munkar kan? Oke. Nah, salah satu syarat inti al-amru bil ma'ruf dan nahi anil munkar adalah dengan cara yang ma'ruf. Awas. Merubah kemungkaran dengan cara yang mungkar maka hanya akan menjadikan kemungkaran yang lebih besar. Lihat apa yang dilakukan front penghancur Islam. Lihat dengan ngancur-ngancurin sana sini, apakah kemudian kondisi lebih baik atau lebih buruk? Demonstrasi ini haram demi Allah, nggak pernah dihalalkan di syariat Islam. Dan lihat demo dari zaman ke zaman, berapa ribu kali demonstrasi untuk Palestina. Kondisi Palestina mendingan? Berapa ribu kali demonstrasi anti korupsi di negeri kita? Iya kak?
Mendingan nggak korupsi sekarang? Sejak kapan? Sejak kapan demonstrasi dapat menjadikan yang ada maslahat umum yang lebih luas terganggu? Yaitu apa? Orang mau cari nafkah terhambat dan lain-lain. Serahkan kebijakan kepada pemimpin biar dia menentukan apa yang ditentukan. Seraya doakan kebaikan bagi pemimpin. Sudah, semoga Allah memberinya petunjuk, semoga Allah memberinya rasa takut kepadanya dan lain-lain. Jangan, demonstrasi tidak pernah dihalalkan di dalam syariat Islam. Haram. Revolusi, reformasi. Reformasi apaan? Apaan yang direformasi di negeri? Maka agar bertaubat orang-orang yang pernah melakukan hal-hal demikian. Karena itu bentuk pemberontakan, bentuk khuruj, bentuk melesatnya dirimu dari Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Ya. Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, Persaudaraan Alumni 212, dan HRS Center tentang penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis. Rezim mengajukan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang kini telah disahkan menjadi undang-undang. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja tersebut lebih dimaksudkan untuk dominasi oligarki ekonomi asing dan asing dan tidak berpihak pada tenaga kerja lokal atau buruh. Masa depan keutuhan dan kedaulatan negara terancam dengan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami menyatakan sikap sebagai berikut. Menasehati dan meminta rezim beserta seluruh lembaga dan aparat negara untuk menghentikan kezaliman terhadap rakyat sendiri, mendukung aksi buruh, mahasiswa dan pelajar dalam memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja maupun aksi-aksi dalam segala bentuknya, baik berupa mogok maupun hak untuk menyatakan pendapat, mengajak semua elemen bangsa untuk bangkit berjuang dan menghentikan kezoliman dengan segala daya upaya yang dimiliki dan tidak menyerah terhadap berbagai kekejaman yang dilakukan rezim ini. Segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan. Menuntut partai-partai pendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri karena telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan cukong asing dan asing daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat. Meminta kepada Presiden untuk menyatakan diri mundur atau berhenti sebagai Presiden karena ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintah. Mengetahui dan ditandatangani Dr. Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, Imam Besar. Akan kedaulatan rakyat. Siapapun yang menghadapi rakyat, insya Allah kita gilas bersama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akibat kerusuhan ini, beberapa orang yang diduga sebagai provokator pun ditangkap. Kerusuhan juga menyebabkan pada pengerusakan fasilitas umum. Bukan hanya itu, mobil-mobil yang terparkir di depan asrama Brimob Petamburan, Jakarta Pusat juga dibakar oleh para pelaku kerusuhan. Dalam keterangannya, Kadif Humas Polri Irjen M. Iqbal mengatakan jika kericuhan yang terjadi dipicu oleh masa bayaran karena ditemukannya amplop berisi uang sebanyak 6 juta rupiah. Setelah kami geledah, masa-masa tersebut masih menyimpan berbagai amplop dan uangnya masih ada, sedang kami sita dan saat ini Polda Metro Jaya sedang mendalami hal tersebut. Selain amplop berisi uang, pasukan gabungan TNI dan Polri juga menemukan milik salah satu partai politik yang berisi batu dan diduga akan digunakan untuk menyuplai perlengkapan kepada pelaku kerusuhan. Polisi tengah menyelidiki dugaan adanya persiapan peralatan untuk massa yang ricuh saat aksi. Pihaknya juga menyebut kerusuhan yang terjadi merupakan settingan dari pihak-pihak tertentu, di mana para penyusup itu sudah mempersiapkan diri untuk menciptakan kerusuhan termasuk membawa perlengkapan.
Karena kejadian ini, Indonesia kembali menjadi sorotan media asing. Senjata itu akan dipakai dengan tujuan agar seolah-olah dilakukan oleh aparat. Termasuk penembakan terhadap massa, kemudian diciptakan martir, seolah-olah yang melakukannya adalah dari aparat, sehingga timbul kemarahan publik. Kita sebenarnya dari hasil investigasi saat ini sudah mengetahui dalam aksi tersebut. Ya, saya tidak akan sebutkan pada partainya, itu penuh dengan batu dan alat-alat. Penjajahan ekonomi asing makin sempurna. Omnibus Law Indonesia itu adalah Pak Jokowi sendiri, sementara DPR RI sebagai tukang stempel kemauan eksekutif adalah penanggung jawab yang kedua. Lagu miris Omnibus Law itu menyanyikan Pak Jokowi sendiri ketika pelantikannya pada 20 Oktober tahun 2019 yang lalu, setahun yang lalu. Setelah Undang-Undang Omnibus disahkan, saya dapat menyimpulkan bahwa cengkeraman ekonomi asing di negara kita makin kokoh, dan di masa-masa mendatang baik rezim dan rakyat kita semua akan jadi bangsa kacung. Omnibus Law adalah bukti paling akhir betapa negara dapat melakukan kezaliman multidimensional. Saya berharap rezim Jokowi jangan sampai seperti yang disindir Al-Quran, yaitu menjadi seburuk-buruk makhluk yang melata di atas muka bumi ini. Mengapa mereka tuli dan buta terhadap kebenaran? Bahkan mereka berani menantang dan melawan kebenaran. Pak Jokowi, cabut segera undang-undang yang berbahaya itu. Dari kami, teman-teman Serikat Pekerja Serikat Buruh, yang terdiri dari 32 konfederasi dan federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh, 75% anggota Serikat Buruh seluruh Indonesia bergabung di kelompok konfederasi dan federasi ini. Dengan segala hormat, kami menyampaikan pada DPR RI, mudah-mudahan DPR RI bisa menyampaikan pada pemerintah, dan pemerintah memahami. Kami Serikat Pekerja Serikat Buruh setuju agar investasi masuk secepatnya, izin dipermudah, hambatan investasi dihilangkan. Semua kerja-kerja daripada birokrat dan pemerintah baik daerah maupun pusat mendukung langkah-langkah Presiden Jokowi untuk memudahkan investasi, apalagi pasca COVID-19. RUU Cipta Kerja kami mengapresiasi. Bagi kami DPR sudah bekerja menampung aspirasi rakyat. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, kami dikasih kesempatan. Saya 1 menit. Iya, saya ngatur dalam kesempatan 1 menit. Iya, 1 menit. Silakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out. Saya ingin menyampaikan yang pertama sekali dukungan dan pernyataan kami terhadap kesungguhan pemerintah untuk memperbaiki khususnya ekosistem investasi, perbaikan birokrasi, meningkatkan pelayanan, penegakan hukum, keadilan, komitmen terhadap lingkungan hidup, dan juga ketahanan bangsa yang kami cermati menjadi spiritualitas utama perancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kami mewakili Partai Demokrat mendukung sepenuhnya upaya. Kami mengamati ada banyak hal yang luar biasa yang kami anggap sebagai bentuk kesungguhan pemerintah. Apa ya? Oh, lupa. Apa? Ngomongin tentang RUU lah, Pak. Oh, tentang RUU. Kamu ngerti yang di demo apa gitu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Sekolah di mana? Pojok ini. SMK 1. Hah? SMK 1. SMK. Kowe? SMK 4. Oh, ini SMK KB. Oh. Kamu juga tahu demonya apa?
tahu Pak. Kenane. Beneran Pak. Apa berangkat ke demo itu yang ngajak siapa? Habis UTS itu kan gabut Pak, mau ngapain nggak tahu, terus keliling-keliling terus melipir ke situ. Loh, UTS-nya di mana? Di rumah. UTS di rumah. Online. Oh, UTS online. Terus metu. Terus ikut demo. Iya, delalai. Balon delala apa diajak? Diajak Pak. Hah? Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global.
seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus.